Kualitas lulusan dokter menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan yang merata dan profesional di seluruh Indonesia. Namun persoalan pendidikan kedokteran juga menyisakan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah soal mahasiswa retaker, mereka yang telah menyelesaikan studi kedokteran namun belum lulus uji kompetensi nasional dan akhirnya tidak kunjung mendapatkan ijazah. Bagaimana strategi Kemendikti-Saintek dalam menjawab tantangan ini dan memastikan transformasi sistem pembelajaran berjalan dengan efektif, dan untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti-Saintek Profesor Dr. Ardi Widiartini. Selamat siang Bu Titi, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik, selamat siang. Baik, langsung saja kita ke tema utama Yes. kami hari ini. Bu Titin, isu retaker ataupun mahasiswa yang mengulang uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD menimbulkan kekhawatiran soal masa studi dan tidak bisa mendapatkan sertifikat profesi dokter sebagai tanda kelulusan. Apa sebenarnya esensi dari UKM PPD ini? Ya, uji kompetensi mahasiswa profesi dokter atau disingkat UKM PPD adalah suatu uji kompetensi yang dilakukan di akhir dari masa studi program studi pendidikan dokter. Jadi sebagai ilustrasi, program studi pendidikan dokter terdiri atas 2 tahap, tahap akademik sarjana kedokteran lulusnya, dan itu biasanya ditempuh dalam waktu 3,5 sampai 4 tahun, sama dengan program sarjana yang lainnya. Untuk program studi pendidikan dokter langsung dilanjutkan dengan tahap profesi disebutnya. Jadi rotasi klinik, belajar untuk berperan sebagai dokter tapi dalam supervisi, dan itu diakhiri dengan uji kompetensi mahasiswa profesi dokter ini. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari UKM PPD sendiri yang sudah dilaksanakan sejak 2014, itu sebetulnya esensinya bukan hanya sebagai ujian, bukan sebagai exit exam saja, tetapi merupakan proses bersama yang dilakukan untuk agar lulusan dokter itu memiliki kompetensi yang baik. Karena kan kalau misalnya kita meluluskan dokter, kita berharap dokter itu fit for practice ya, aman gitu untuk masyarakat, bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan setelah mereka melalui semua proses pembelajaran dan assessment yang ada di tahap pendidikan akademik dan profesinya, uji kompetensi mahasiswa profesi dokter ini hadir sebagai bentuk uji kompetensi nasional. Jadi ada 2 bentuk, ada bentuk uji kompetensi tertulis, computer based test, dan objective structure clinical examination yang menguji kemampuan klinis mahasiswa dalam situasi yang tersimulasi dan terstandar. Seperti itu. Baik Bu Titin, kami juga mendapatkan data hingga saat ini UKM PPD ini masih terdapat sekitar 2.000-an retaker UKM PPD. Bagaimana perguruan tinggi ataupun Kemendikti-Saintek menangani retaker ini Bu Titin? Ya, kami sangat menyadari dan tentunya berempati dengan adik-adik yang menjadi retaker, artinya tidak lulus dengan one shot saja begitu ya. Ada 2.000-an retaker, tepatnya 2.332 sejak pelaksanaan 2014 sampai sekarang. Jadi itu sekitar 2%. Perlu kita sampaikan bahwa total lulusan dokter yang sudah lulus UKM PPD itu 114.000. Jadi 2.332 itu adalah 2% dari jumlah total yang lulus. Tentunya kami sangat memahami bahwa adik-adik retaker ini perlu juga kami didukung terus oleh perguruan tinggi ataupun Kemdikti-Saintek, dan kebijakannya sebetulnya kalau kita perlu melihat bahwa UKM PPD ini adalah bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan asesmen yang terjadi di institusi. Memang dilakukannya secara nasional di akhir dari tahap pendidikan. Sehingga kalau kita mengatakan bagaimana kemudian kita mendukung retaker, sebetulnya kebijakannya perlu dilakukan secara simultan. Kemdikti-Saintek sebetulnya sudah melakukan beberapa langkah sejak tahun 2017, misalnya ada beberapa program yang dilakukan untuk mengatasi retaker nasional. Kemudian 2019 juga ada program untuk mentoring, peer mentoring dan seterusnya. Dan tahun 2025 ini kita juga ingin mendukung adik-adik retaker agar nanti bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tentunya kita perlu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan. Adik-adik retaker ini diharapkan fokusnya memang mempersiapkan diri lebih baik untuk nanti bisa lulus. Namun di sini ada upaya-upaya agar kebijakan-kebijakan yang sebenarnya memberikan kemudahan. Jadi misalnya bila diperlukan crash program atau program yang menyiapkan mereka sehingga lebih siap dalam uji kompetensinya, itu juga diharapkan perguruan tinggi bisa melakukan. Kemudian yang kedua adalah ada support untuk kemudian kalau bisa kan begini ya, kalau kita menjadi mahasiswa kan ada pembiayaan yang harus
disampaikan oleh mahasiswa kepada perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini diharapkan nanti tidak ada misalnya penarikan biaya pendidikan untuk adik-adik retaker ini bila tidak ikut dalam pembelajaran aktifnya lagi. Jadi mereka sudah selesai semua tahapan pendidikannya, namun mereka harus menyelesaikan tanggung jawab untuk bisa lulus di uji kompetensi nasional, seperti itu. Baik Bu Titin, jadi kita garis bawahi sudah ada 98% yang lulus dari UKM PPD sejak ini. tahun 2014 ya. Baik Bu Titin, apakah kebijakan UKM PPD ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan juga kelulusan dari kedokteran? Ya, tentunya karena kalau kita melihat uji kompetensi nasional ini sebagai satu kesatuan dari suatu sistem pembelajaran di pendidikan kedokteran, seperti tadi saya sampaikan, ini tidak bisa dipisahkan dari mulai mahasiswa masuk di tahap akademik, kemudian melanjutkan di tahap profesi, pembelajarannya seperti apa. Dampaknya sebetulnya dampak baiknya sudah banyak kajiannya. Dan kalau dikatakan membebani mahasiswa, tentunya dari sudut pandang berempati kepada adik-adik retaker, memang tidak enak ya tidak lulus ujian begitu, apalagi ujian high stakes seperti uji kompetensi. Namun dalam prosesnya dampak baiknya itu sebetulnya bisa dilihat dari individu dan juga institusinya. Dari sudut pandang individu sebenarnya yang kita harapkan adalah uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ini ditempatkan di akhir, kita berharap itu bisa menjadi benchmark untuk praktek baik assessment yang ada di institusi. Jadi tidak hanya menjadi satu-satunya assessment, harus diikuti dengan kurikulum yang kemudian mengikut sertakan assessment yang berkelanjutan untuk siswanya. Jadi nggak langsung lompat gitu ikut UKM PPD. Di tahap mereka ada di institusi pendidikan kedokteran masing-masing, disitulah mereka sebetulnya diobservasi, dilihat kemampuannya, diberikan umpan balik, kemudian diberikan bimbingan begitu, sehingga nanti bisa mencapai kemampuan sebagai lulusan dokter yang diharapkan secara bertahap. Selain itu juga ada kesiapan dan kepercayaan diri dari adik-adik ini sehingga saya sudah lulus uji kompetensi, saya lebih siap untuk menjadi dokter, saya bisa melaksanakan tugas saya berikutnya. Selain itu di institusi dampak baik dari UKM PPD ini adalah peningkatan kolaborasi dan kapasitas institusi, tidak hanya dalam karena kita menyelenggarakan UKM PPD itu kita sebenarnya berkolaborasi dengan mitra di institusi pendidikan masing-masing. Sentra assessment-nya itu ada tersebar di seluruh institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Jadi kita sekaligus mendorong peningkatan kualitas dari sentra-sentra fasilitas sarana prasarana assessment itu. Selain sarana prasarananya, praktik baik assessment-nya juga kita bisa kolaborasikan, termasuk dalam menyiapkan dosen kedokteran dan staf pengajar kedokteran sehingga lebih siap untuk bisa mendukung adik-adik ini agar lulus dengan baik di UKM PPD yang didukung oleh tahapan-tahapan mereka menyelesaikan pendidikannya begitu. Baik, jadi UKM PPD ini adalah benchmark dan juga standar begitu ya, Bu Titin. Dan apa sebenarnya hal-hal yang perlu dievaluasi lagi dari kebijakan UKM PPD sehingga tidak menimbulkan isu retaker yang sebelumnya juga sempat viral begitu ya di media sosial? Ya, dari sudut pandang sistem assessment secara keseluruhan, bila ada yang tidak lulus dalam hal ini, sebetulnya menunjukkan bahwa assessment ini memiliki kemampuan filter yang baik. Itu satu hal. Namun tentunya kita berharap adik-adik yang sudah menempuh pendidikan yang cukup lama di tahap akademik dan tahap profesi, akhirnya bisa, kalau berproses dengan baik, sebetulnya chance-nya untuk bisa lulus dan menyelesaikan uji kompetensi ini akan baik juga. Namun tentunya kalau dengan retaker seperti ini kami berharap di dua sisi sih. Yang sisi yang pertama adalah yang dari Kemdikti Saintek berharap kita bisa mendorong perguruan tinggi terutama di institusi pendidikan kedokteran masing-masing untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi hasil UKM PPD itu disampaikan tidak hanya kepada individu peserta adik-adik peserta UKM PPD atau uji kompetensi, namun juga disampaikan kepada institusi. Nah, hasil itu sebaiknya bisa menjadi evaluasi institusi. Oh, ternyata lulusan saya kemampuannya kurangnya sudah oke di mana atau kurangnya di mana. Dan itulah yang kemudian seharusnya menjadi informasi untuk perbaikan kurikulum dan penyiapan sarana prasarana dan juga peningkatan kualitas staf pengajar kedokteran di institusi tersebut. Jadi dalam sistem UKM PPD sendiri sebetulnya saat ini sudah dilakukan berbagai perbaikan, standar settingnya, kenapa kok nilai batas lulusnya sekian, itu bukan karena mereka-reka saja, tetapi sudah dengan menerapkan berbagai praktik baik sehingga kita semuanya akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, jadi sistemnya ini juga terus menjalankan transformasi, perbaikan. Bu Titin, bagaimana monitoringnya? Monitoring yang dilakukan. Baik, jadi kalau di dalam uji kompetensi nasional ini sampai saat ini, karena nanti akan ada beberapa perubahan kebijakan, itu dilakukan oleh panitia nasional yang independen, kolaborasi dengan seluruh institusi pendidikan kedokteran, dan ada
saya mungkin ingin mengatakan itu sebagai bentuk penjaminan mutu internal, bagaimana sistem di dalam uji kompetensi mahasiswa profesi dokter sendiri dari mulai cetak biru soalnya, item development-nya, soalnya menulisnya seperti apa, sampai kemudian pelaksanaan ujiannya, sampai analisis hasilnya, semuanya dilakukan dengan baik dengan ada quality assurance-nya. Yang kedua sebetulnya adalah penting untuk kemudian kita mengupayakan ada quality assurance. Semoga hasil UKM PPD ini bisa digunakan sebagai bentuk external quality assurance untuk institusi-institusi pendidikan kedokteran masing-masing. Oh, kenapa sih kok di tempat saya lulusannya sekian? Terus peta kemampuannya seperti apa? Sehingga itu menjadi bahan refleksi juga untuk institusi pendidikan kedokteran masing-masing. Jadi oleh karena itu sering disampaikan dan perlu digarisbawahi bahwa uji kompetensi nasional ini bukan sekedar ujian, tetapi sebetulnya adalah pilar yang sangat penting untuk penjaminan mutu. Baik, Bu Titin. Kemendikti-Saintek telah melakukan beberapa diskresi kebijakan termasuk relaksasi penerbitan NIN ataupun nomor ijazah nasional dan juga NSPN ataupun nomor sertifikat profesi nasional bagi mahasiswa program dokter hingga 31 Desember 2025. Bagaimana mekanisme teknis yang diterapkan untuk memastikan ribuan dokter bisa memperoleh NIN dan juga NSPN tepat waktu? Ya, tentunya ini disertai dengan proses yang sangat baik ya di dalam bagaimana kita memastikan bahwa peserta dari uji kompetensi ini sudah terdaftar dan seterusnya. Tapi secara substansi sebetulnya sudah ada arahan dari Kemdikti-Saintek agar mahasiswa yang akan mahasiswa retaker yang sudah lebih dari 5 tahun, karena ini kan tadi retaker meskipun 2% itu kita ada proporsinya lagi berapa persen yang sebetulnya sudah lebih dari 5 tahun itu diberikan diskresi ini. Dan kita berharap tentunya ada persiapan-persiapan yang baik dari adik-adik ini dan untuk prosesnya ada arahan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikti-Saintek untuk menyampaikan kepada institusi 3 hal. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan tentang kalau perlu ada crash program yang mendukung adik-adik ini sehingga nggak berjuang sendiri begitu. Institusi perlu mendukung karena sampai adik-adik ini lulus dan artinya lulus menyelesaikan semua tahapan pembelajaran dan pendidikannya serta asesmennya dan juga menyelesaikan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi itu mereka masih menjadi tanggung jawab institusi masing-masing. Jadi Kemdikti-Saintek tentunya mengajak seluruh institusi pendidikan kedokteran terutama dengan jumlah-jumlah retaker yang cukup banyak untuk ayo kita perlu buat nih program yang mendukung adik-adik ini sehingga nanti bisa lebih siap. Yang kedua adalah tadi kalau misalnya memang tidak ada aktivitas pembelajaran sampai mereka hanya menunggu ujian, ya mereka sebaiknya tidak ditarik SPP-nya. Yang ketiga adalah ya sampai nanti proses atau tahapan-tahap ada tahapan yang memang sebenarnya ini secara individu perlu ada semacam refleksi ya atau mengevaluasi. Kalau saya udah berkali-kali nggak lulus, saya sangat berempati pada adik-adik ya retaker ini. Nggak enak memang rasanya nggak lulus ujian, apalagi kalau sampai berkali-kali. Ada mungkin motivasinya dan lain-lain ya. Tapi menjadi penting juga untuk melakukan refleksi mendalam tentang saya sebenarnya mau tetap jadi dokter apa enggak. Nah ini kemudian dari Kemdikti juga mengarahkan mungkin perlu dieksplorasi hal-hal seperti itu dan apakah mau alih misalnya ke jenjang pendidikan yang lain misalnya. Karena mereka sudah memegang ijazah untuk sarjana kedokteran. Jadi mungkin saya koreksi ya, kalau misalnya yang menyelesaikan tahap profesi istilahnya bukan ijazah, tapi sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi terkait, termasuk institusi pendidikan kedokteran terkait. Baik, Bu Titin, ada pertanyaan lagi dari kami bahwa berapa kali sebenarnya retaker ini bisa mengulang. Tadi Anda juga sempat menyebut akan dicabut begitu, ada beberapa institusi mungkin mereka punya standar tersendiri berapa kali untuk menjalani UKM uji kompetensi ya, uji kompetensi ini, lalu berapa kali retake dan akan ditarik mungkin? Ya, itu pertanyaan yang sangat penting dan kebijakannya sebetulnya disesuaikan dengan, jadi kan namanya uji kompetensi mahasiswa profesi dokter. Artinya adik-adik ini harus terdaftar sebagai mahasiswa profesi dokter di institusi pendidikan kedokteran masing-masing. Dan itu ada kaitannya dengan masa studi. Nah masa studi itu ada batas maksimalnya. Sehingga perlu dipertimbangkan, perlu diperhitungkan. Institusi juga perlu melihat sekarang. Sebelumnya memang batasan ini tidak terlalu tegas. Tapi saat ini kemudian kebijakan yang ditegaskan adalah bahwa harus disesuaikan dengan masa studinya. Jadi misalnya kalau tadi 3 profesi itu rata-rata 3 semester, 4 semester, 2 tahun,
itu maksimal misalnya di tahun ketiga dia harus sudah lulus, sebenarnya harusnya termasuk lulus uji kompetensinya. Itu sebetulnya kebijakan yang ditetapkan, sehingga untuk diskresi untuk mereka yang tadi sudah lebih dari 5 tahun itu yang kemudian diberikan hingga 31 Desember 2025. Namun memang yang tidak diskresinya bukan kemudian menyampaikan sertifikat profesinya kalau misalnya belum lulus uji kompetensi. Karena uji kompetensi ini seperti tadi saya sampaikan bukan sekedar ujian, karena ini adalah bagian dari upaya institusi pendidikan kedokteran dan pemerintah untuk menjaga agar kualitas lulusan program pendidikan dokter itu baik, aman untuk masyarakat dan bisa berkontribusi untuk pelayanan kesehatan gitu. Baik, terima kasih Bu Titin atas informasi yang sangat jelas dan juga informatif. Semoga sistem yang ada dan juga transformasi yang terus dijalankan akan menjamin mutu tanpa mengabaikan keadilan akses bagi seluruh anak bangsa. Terima kasih Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Mendiktisaintek Bu Ardi Vindiartini yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Bu. Terima kasih.